Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Dan kita akan membahas firman Tuhan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, bagian ini masih masuk dalam kerangka besar pengajaran Yesus yang berhubungan dengan Matius 5 ayat 20 konteksnya. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saya sudah menjelaskan, silakan cek YouTube saya yang lain, yang menjelaskan di bagian ini, yang berkata jikalau kamu kebenaranmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya engkau tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, tentunya di dalam praktek sehari-hari yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bukanlah sekedar praktek agamawi, bukan sekedar kelihatan agamawi, kelihatan rohani, kelihatan suci di hadapan manusia, tetapi di hati kita yang terdalam sesungguhnya kita tidak rohani. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat di bagian ini, dan di ayat-ayat yang sebelumnya kita melihat bahwa Yesus sudah membahas tentang 3 hal. Melakukan sedekah, berdoa, dan berpuasa. Dalam hal melakukan sedekah, Tuhan Yesus pernah memberikan pengajarannya. Silakan cek di ayat-ayat sebelumnya, konteksnya. Apabila engkau melakukan sedekah, janganlah seperti orang-orang munafik. Seperti apa? Mereka melakukan persembahan, yaitu dengan mencanangkan, dengan membunyikan sesuatu supaya orang menoleh dan supaya orang melihat, supaya orang mengerti bahwa orang Farisi itu sudah memberi. Nah, ini yang dimaksud Yesus, jangan memberi seperti orang munafik. Kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Artinya bukan tidak boleh ditulis namanya. Artinya kembali kepada motivasi hati kita masing-masing. Bahkan jangan sampai kita memberi sedekah, tapi kita mencari pujian dari diri kita sendiri. Kemudian Yesus berkata, kalau kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Berdoa di jalan-jalan, di rumah-rumah ibadah supaya dilihat rohani, supaya terlihat hebat. Sebaliknya kalau kamu berdoa, masuklah kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah. Bahkan Yesus berkata, jangan berdoa bertele-tele seperti orang munafik, orang yang tidak mengenal Allah, sebab mereka berpikir kalau doanya makin panjang, maka doa itu semakin didengar. Kemudian Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Dan kini di ayat ini setelah selesai mengajarkan tentang doa, Yesus masuk dalam topik yang lain. Yesus berkata, kalau kamu berpuasa, jangan seperti orang munafik. Mukanya dibuat muram, supaya orang tahu bahwa dia sedang berpuasa. Mukanya dibuat pucat, mukanya dibuat tidak ceria, mukanya dibuat sedih, dan sebagainya. Tujuannya supaya orang tahu bahwa dia atau kita sedang berpuasa. Nah, mengapa Yesus membahas hal ini? Apabila kamu berpuasa, Yesus memulai dengan kalimatnya, rupa-rupanya puasa adalah sesuatu yang sudah biasa bagi mereka. Puasa adalah sesuatu yang sudah lazim, bukan hal aneh pada masa Tuhan Yesus. Nah, bahkan orang Farisi berdoa seminggu 2 kali, hari Kamis dan hari Senin. Satu hari mengingat
Musa naik ke Gunung Sinai untuk berdoa berpuasa, dan hari yang lain untuk mengingat Musa kembali turun dari Gunung Sinai. Itu orang Farisi. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang lain pada masa itu? Orang-orang lain pun berpuasa, ya mungkin tentunya tidak sama dengan orang Farisi. Ada yang berpuasa 1 hari, ada yang berpuasa 2 hari, ada yang seminggu sekali, ada yang mungkin kurang dari itu. Tetapi intinya berpuasa adalah sesuatu yang sangat normal, sesuatu yang lazim, yang dilakukan oleh masyarakat di mana Yesus melayani pada waktu itu. Nah, pelajaran tentang puasa ini secara detail akan saya lakukan di dalam kelas pembinaan iman KPI yang akan datang. Apabila Bapak Ibu belum pernah bersama-sama bergabung di dalam KPI, silakan bergabung. Kelasnya tidak rutin, jadi hanya kadang-kadang, dan membahas topik-topik yang perlu untuk kita mengerti. Kalau Anda ingin bergabung, silakan hubungi saya di nomor WA +1, itu kode Amerika, +1 626 321 8385. Saya akan dengan senang hati memasukkan Anda di grup kelas pembinaan iman supaya Anda mendapatkan informasi yang cukup. Nah, bila kita belajar Alkitab, puasa sudah menjadi praktek yang biasa bagi orang-orang pada masa itu. Kita lihat Musa berpuasa, Esther berpuasa, Yesus berpuasa. Kemudian kita melihat Yesus berpuasa 40 hari, Musa berpuasa 40 hari, ya, ada lagi Daniel juga berpuasa. Yesus tidak menekankan berapa lamanya berpuasa. Namun nampaknya puasa pada masa itu di kalangan orang Farisi telah disalahgunakan untuk mencari perhatian orang lain. Itu sebabnya ayat 17 dan 18 Yesus berkata, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Biar seger gitu loh. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya punya seorang teman dari Vietnam, seorang hamba Tuhan. Dia punya satu keunikan. Dia sering kali berpuasa tetapi tidak pernah memberitahu. Suatu hari kami ada pertemuan di rumah makan. Sehari sebelumnya kami diundang dan semua hadir termasuk teman saya ini. Dan aneh sekali, kami sudah pesan makanan, tiba gilirannya dia untuk pesan, saya tanya, what about you, Pastor? Bagaimana, Pastor? Kamu pesan apa? Dia bilang, no, I'm fine, katanya. Loh, ini kan makan tujuannya diundang di restoran kan untuk makan. No, I'm okay. Dia bilang gitu. Karena yang mencatat orderan sudah terlalu lama menunggu, saya bilang oke, sudah tinggalkan saja. Lama kemudian saya tanya, kenapa sih? Dia bilang sebetulnya saya nggak mau bilang. Sebetulnya saya ini sedang puasa. Ya, tapi karena kamu undang untuk makan, saya datang juga, tapi saya nggak makan. Dan betul. Selama kami makan bersama di restoran, dia hadir di situ. Dia duduk di depan saya. Kami makan dan dia tidak makan. Ya sudah, dia diam-diam aja. Ya, jadi aneh kalau berpuasa lalu kita bikin pengumuman, apalagi suruh-suruh tutup warung dan sebagainya. Ini kan aneh. Justru puasa yang diajarkan Yesus adalah hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puasa adalah mengambil waktu untuk mendekat kepada Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Itu sebabnya Yesus berkata, orang-orang munafik tadi sudah mendapatkan upahnya. Upahnya apa? Pujian manusia tadi. Nah, puasa bukan untuk adu kuat tidak makan. Seolah-olah kalau semakin lama puasanya semakin rohani. Kalau semakin sedikit puasanya maksudnya semakin pendek puasanya. Kalau hanya 1 hari, ini kurang rohani. Kalau sudah rohani itu puasanya 40 hari. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal itu. Jadi jangan pernah merasa tertuduh, jangan pernah merasa
diintimidasi dengan hal-hal seperti itu. Puasa juga bukan tidak makan dengan tujuan untuk menurunkan berat badan. Ada orang cerita ke saya, Pak, puji Tuhan loh Pak, puasa ini luar biasa manfaatnya. Saya sudah turun berat badan loh ini Pak. Ini puasa bukan untuk Tuhan, puasa untuk diet maksudnya. Ya, jadi perjanjian baru memberikan contoh-contoh orang yang berpuasa. Lukas 2:37, Hana sering berpuasa. Kisah Rasul 10 ayat 30, Cornelius berpuasa. Bahkan orang Kristen mula-mula, Kisah Rasul 13, Kisah Rasul 14, mereka puasa. Bahkan puasa adalah praktek yang normal, yang wajar. Jadi puasa adalah tindakan penyangkalan diri, mematikan nafsu kedagingan, dan merendahkan diri di hadapan Allah. Puasa adalah datang kepada Tuhan. Melalui puasa, kita mengakui bahwa tidak ada apapun yang kita dapat banggakan. Bahkan makanan yang kita makan sehari-hari itu pun dengan melalui puasa, kita menyatakan sebetulnya saya ini tidak layak Tuhan. Itu sebabnya doa Bapa kami mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena sebetulnya kami tidak layak. Dan kalau kami masih mendapatkannya, itu adalah anugerah yang sangat sempurna dan luar biasa. Dan melalui doa puasa, kita diajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berpuasa bukan sebatas melatih tubuh. Sebab bila itu yang kita lakukan semata-mata, maka manfaatnya sangat sedikit, tidak terlalu banyak. Itu bukan berpuasa bagi Allah. Jadi berpuasalah bukan hanya dengan cara yang benar, tetapi juga dengan motivasi hati yang benar. Cara harus lurus, motivasi juga harus lurus di hadapan Tuhan. Dan upahnya bukan di bumi. Upahnya saat kita berjumpa dengan Allah di surga nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan menolong kita serta memberkati apapun yang kita lakukan hari ini supaya semuanya memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami bagaimana berpuasa yang benar. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali dalam hidup kami telah menyelinap motivasi yang kurang benar, cara-cara yang salah. Setelah mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus, tolong kami untuk kami sungguh-sungguh berpuasa sebagai hari merendahkan diri di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa di dalam program berikutnya.